tapi juga partai politik dan juga DPR. Maka ini harus menjadi agenda kita bersama. Tetapi catatan saya, bahwa hak asasi manusia bukanlah segala-galanya. Saya mendukung satu gerakan dunia dari mantan kepala negara dan kepala pemerintahan tentang pentingnya responsibility. Di samping Universal Declaration of Human Rights, hak asasi manusia, kita perlukan sekarang ini Universal Declaration of Human Responsibility, yaitu tanggung jawab. Bu Henry, Anda ingin bertanya lebih lanjut? Iya, jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Din, ya, bahwa yang akan menjadi prioritas adalah hak dasar. Ya. Tetapi yang terjadi sekarang ini, alokasi anggaran untuk pendidikan, untuk kesehatan, itu seolah-olah menjadi residual dari pengeluaran untuk pembayaran utang. Apakah Pak Din juga sepakat dengan itu? Pertama, harus ada pembicaraan intensif. Tentu cara Indonesiawi, jangan frontal, jangan konfrontatif. Kita bicara baik-baik dengan lembaga-lembaga keuangan dunia itu tentang hutang kita, agar pembayaran kita jangan kemudian besar dan kemudian menghalangi kita untuk bisa mensubsidi atau menaikkan anggaran pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain sebagainya. Saya berkeyakinan ya, kalau ini kita lakukan, tapi bukan gaya Argentina. Saya tidak setuju kalau gaya-gaya pemimpin di dunia itu kemudian frontal, konfrontatif yang hanya akan menciptakan perpecahan. Cara Indonesia, cara dialog dan silaturahim. Tentunya Bang Din sangat paham bahwa buat capres, citra diri, track record, dan konsistensi sangat penting. Bagi saya Bang Din ini istimewa, intelektual, pemikir, tetapi juga organisator dan bergaul. Ya, banyak sukses membangun jaringan. Tetapi ada yang salah saya kira tentang konsistensi Bang Din. Ya, artinya publik melihat Bang Din ini tidak konsisten dalam dua hal. Satu, konsistensi pemikiran, dan kedua, konsistensi sikap politik. Dalam pemikiran, publik sibuk menebak Bang Din ini di mana dalam konteks pluralitas, inklusivitas misalnya. Bang Din mendirikan BMI, bahkan nama BMI katanya dari Bang Din juga. Ya, maaf, Baitul Muslimin gitu ya. Kemudian Bang Din juga mengusulkan partai-partai Islam supaya berkoalisi. Jadi posisi pemikiran Bang Din itu di mana kira? Mohon maaf kalau pernyataan dan sikap saya kemudian membuat repot pengamat. Tapi kalau pengamat jeli itu bisa memahami secara pas. Posisi saya sesuai dengan ajaran Islam yang saya pahami, saya yakini adalah posisi tengahan. Posisi al-wasitiyah dalam bahasa Arab yang disebut moderat sekarang ini gitu. Oleh karena itu ketika saya memberikan dukungan, mohon maaf kalau menurut saya sedikit sajalah, pembentukan Baitul Muslimin PDIP itu dalam rangka saya tidak ingin ada dikotomi antara Islam nasionalis, santri abangan. Oke. Pada satu sisi ketika saya mendorong partai-partai Islam untuk berkoalisi juga untuk kebaikan, agar jangan ada terkotak-kotaknya umat Islam, terutama pendukung Islam politik. Bukankah ketika Anda menyarankan, menganjurkan partai politik Islam supaya bersatu, kemudian akan ada blocking atau dikotomi yang sangat tegas antara nasionalis dan Islam? Tidak. Kalau saya mendukung nasionalis, seperti yang saya lakukan itu, kemudian partai-partai Islam bersatu, baru pada sisinya ini bisa kemudian dikompromikan. Sebab kalau banyak partai-partai Islam tidak berkoalisi, ketika kita tarik untuk koalisi Islam nasionalis atau partai Islam dengan partai nasionalis, ini tidak mudah. Oleh karena itu, ini tetap dalam kerangka ya, harmonisasi, dalam kerangka rekonsiliasi yang dalam bahasa agama Islam yang sakin itulah silaturahim. Konsistensi sikap politik, dulu aktif di Golkar, bergabung dengan tim Pak Amin, bahkan dijagokan sempat menggantikan Pak Amin di Ketua Umum PAN misalnya. Nah sekarang Bang Din sangat dekat dengan kawan-kawan PMB. Kira-kira Bang Din bisa jelaskan bagaimana?